حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bimbingan dan pedoman dalam kehidupan kita agar kita tidak tersesat jalan, dan semoga kita dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala mulai dari kehidupan kita di dunia, semoga kelak pada kehidupan akhirat kita selamat dan sampai di sorga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah. Di dalam diri manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan. Dalam jiwa kita ada kekuatan amarah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Berkenaan dengan kekuatan amarah ini, Rasulullah berkata, "Laisas syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Kata Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga kitab Musnad Ahmad, Nabi berkata, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang bisa bergulat mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika sedang marah. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah. Bagaimana caranya mengendalikan kekuatan amarah ini? Seperti yang dituturkan oleh Nabi SAW, bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Perkataan Rasulullah Muhammad SAW bahwa
seorang muslim itu hendaklah mampu mengantisipasi kekuatan amarah agar tidak menjerumuskannya pada kemudorotan dan hal-hal yang merugikan. Kita semua manusia diberikan amarah. Kapan kita ini boleh marah dan kapan harus dikendalikan? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, sifat ciri orang beriman dan takwa itu di ayat 134 surat Ali Imran. Setelah Allah menyebutkan ciri-ciri orang takwa dan beriman itu menginfakkan harta mereka di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun susah ataupun sempit, Allah sebutkan cirinya lagi sesudah itu, wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan amarah. Di dalam ayat ini Allah tidak menyebut menghilangkan amarah. Allah tidak menyebut dan memerintahkan kita mengikis kemarahan. Tapi amarah ini tetap ada bagi orang-orang yang beriman, dan hendaklah kita mestinya seorang muslim dapat mendayagunakan amarahnya itu untuk hal-hal yang positif dan bisa mendatangkan dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu ketika dia marah bisa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia harus menahan marah. Nah, kapan saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala menahan marah ini? Saudara sekalian, untuk mengantisipasi kekuatan amarah ini, hendaklah kita semua sebagai muslim menghadirkan upaya tahallum. Apa itu tahallum? Memaksa diri agar memiliki sifat santun dan pemaaf, hingga pada akhirnya hilm, santun dan pemaaf ini menjadi karakter pribadi setiap muslim yang muncul nanti secara alami ketika menghadapi situasi yang mengusik dan memancing emosinya. Karena kita lihat sekarang saudara sekalian, amarah itu sepertinya tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa mengontrol emosi atau marah. Di mana-mana kita melihat, mungkin kita juga bisa mengalami sendiri. Di kantor itu marah-marah meluapkan emosinya. Juga di jalan raya, di kampus, bahkan juga di masjid itu loh. Bisa meluapkan amarahnya. Padahal tunggu dulu apa yang sedang dihadapi. Saudaraku sekalian, kalau urusan prinsip agama yang harus dibelanya, itu justru kalau mengendalikan marah salah. Kalau kita melihat anak-anak kita sudah dewasa tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dan kita diam, pemaaf, sabar, tidak marah, itu justru keliru. Ada seorang itu memiliki burung perkutut yang mahal, sangkarnya saja 25 juta. Ketika ada anak-anak yang sedang bermain di bawahnya, tiba-tiba jatuh burung perkutut itu dan sangkarnya pecah, lepaslah burung itu tadi. Anak-anaknya ini baik laki atau perempuan dimarahi semuanya. Sudah sampai marahnya, kata marahnya 17 setan. Tapi kalau anak gadisnya lepas,
sejak malam sesudah Isya sampai pagi hari, anak perawan dan gadisnya belum pulang, gak pernah marah. Inilah yang keliru di dalam menahan marah. Bahkan saudara sekalian, ada orang-orang di kalangan umat Islam itu membiarkan anak-anaknya itu tidak beragama dengan benar, bahkan memberikan toleransinya bahwa kami keluarga modern, anak-anak saya sudah dewasa, sudah sekolah tinggi sampai strata 3, S3, terserah mau keluar dari Islam memilih agama yang disukainya. Diam, dia sabar. Ini sabar, tidak marah yang keliru. Justru dituntun oleh Allah nanti pada kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian rahmati Allah, bahkan ketika melihat agama itu dinista, Allah dihujat, Rasulullah dihina, dan Quran itu dijak-injak, dia diam, tidak marah, pemaaf dan sabar. Inilah namanya sabarnya orang yang bodoh. Melihat agama dinista tidak marah, tapi pribadinya kalau dinista itu marah sekali. Kata Buya Hamka, kalau kamu melihat dan menyaksikan agamamu itu dinista, kamu diam saja, tidak marah, maka copotlah bajumu, gantilah kain kafan, karena kamu itu sudah mati, termasuk mati rohaninya. Saudara sekalian rahmati Allah, jadi kita harus menempatkan diri kapan itu marah, kapan kita harus menahan marah. Untuk mengantisipasi kekuatan amarah ini, tadi saya sebutkan ada upaya tahallum, memaksa diri agar memiliki sifat santun dan pemaaf, sehingga pada akhirnya seorang itu memiliki karakter, dia itu pemaaf dan sabar, yaitu karakter akan terpatri pada dirinya. Saudara sekalian, di antara langkah-langkah tahallum ini, supaya kita ini memaksa diri memiliki sifat pemaaf dan tidak marah. Pertama, renungkanlah ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW yang berkaitan tentang keutamaan menahan marah dan harus bersikap sabar dan memaafkan. Dan nanti puasa yang kita lakukan itu belajar, karena puasa itu kata Nabi, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Saudara sekalian, hendaklah kita renungkan ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi SAW. Diriwayatkan ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab, datang seorang Arab Udi, Arab Badui. Di sisi Umar mengatakan, demi Allah, engkau wahai Umar tidak menghukum dengan adil dan sedikit memberikan BLT, bantuan apa namanya, bantuan sosial itu ya. Kamu sedikit memberikan santunan pada rakyat. Umar ini dikritik walaupun tidak tepat, ini marah, sehingga kelihatan guratan amarah itu di wajahnya. Salah seorang sahabat Umar yang ada di sisinya itu mengatakan, ya Amirul Mukminin. Nah ini menghormati dengan ucapan ya Amirul Mukminin. Tapi kalau Arab Badui, ya Umar, aku demi Allah tidak melihat engkau itu menghukum dengan adil dan sedikit memberikan santunan pada rakyatmu.
dikritik begitu, Umar marah. Tapi sahabatnya itu di sisi Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar firman Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ini tertera di dalam surah Al-A'raf 199. Apa kata Allah? Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, serta berpalinglah dari orang yang bodoh. Orang Badui ini, ya Umar, ini orang bodoh, kata sahabat Umar. Umar lalu terdiam dan memaafkan orang tersebut karena pribadinya yang dikritisi, bukan agama. Kalau sekarang pemimpin dikritisi, Anda dipenjarakan. Ya. Sudah sekalian rahmati Allah, ini Umar terdiam dan memaafkan karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la taqdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu itu surga. Sudah sekalian, jadi kita juga mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendalikan marah ini, mengingat dan menakut-nakuti diri terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada diri, kekuasaan Allah atas diriku lebih besar daripada kekuasaanku atas diri orang ini. Seandainya aku melampiaskan amarahku kepadanya, aku rasa tidak aman dari murka Allah terhadapku nanti pada hari kiamat. Berarti aku harus memaafkan orang ini agar aku mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Perkasa tapi pemaaf. Sehingga kita di bulan Ramadan itu kalau sudah 10 yang akhir, oleh Nabi dianjurkan selalu berzikir, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu pemaaf dan engkau suka dengan pemaafan, maka maafkanlah aku. Allah Maha Perkasa tapi pemaaf. Kita ini lemah tapi tidak mudah memaafkan orang. Inginnya marah terus. Apalagi temperamen tinggi, pendidikan rendah, dan tidak tahu ke arah mana harus marah itu. Pokoknya harus marah, terus menerus marah. Saudara sekalian, bahwa kita harus tahu kemarahan, menahan marah ini dan memaafkan adalah bukan berarti lemah, tapi disukai Allah kalau di dalam urusan pribadi, yaitu suka memaafkan. Lalu kemudian saudara sekalian, kita banyak berlindung pada Allah Azza wa Jalla, memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena amarah itu sebagian bisikan setan. Jadi kalau kita menghadapi orang yang marah atau diri kita, ya inginnya marah, jangan lupa berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena diriwayatkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada 2 orang itu berkelahi di depan Rasulullah SAW. Satu dengan yang lain ini melontarkan cacian penuh amarah hingga merah padam wajahnya. Ini di depan Rasulullah. Makanya kalau orang itu marah, hilang rasa malu. Ini di depan Rasulullah ini. Bertengkar, sedang marahan. Sudah nggak tahu malu. Saling caci mencaci. Saudara sekalian, lalu Rasulullah SAW bersabda, Inni la a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi,
Aku tahu suatu kalimat, seandainya orang ini mau mengucapkannya, niscaya akan hilang amarahnya. Kata Nabi, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sedang marah, orang ini belum reda, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak gila. Saya tidak gila. Jadi dikiranya kalau gila saja harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian saudara sekalian, kita harus mengubah posisi kita. Karena kata Nabi SAW, bila seorang di antara kamu marah dan dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Ini yang harus kita ingat-ingat. Kalau dalam keadaan duduk masih marah, hendaklah dia itu berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Ini karena saudara sekalian, posisi berdiri lebih siap untuk melampiaskan amarah dan lebih mudah untuk melakukan tindakan balasan. Kita lihat, orang yang bertinju itu kan tidak ada dalam keadaan posisi duduk, mesti berdiri, leluasa melampiaskan amarahnya. Ya, kalau saling memukul itu berdiri, kecuali duduk itu dengan membawa bantal pada acara 17 Agustus, lain lagi ya. Jadi saudara sekalian, berbeda dengan posisi duduk dan berbaring yang relatif lebih jauh untuk melakukan yaitu marah. Jadi saudara sekalian, kemudian yang kita lakukan adalah diam. Ini penting sekali. Ya, bila seorang marah, berusahalah untuk tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Karena memang diam itu saudara sekalian banyak maknanya. Ada diam itu sakit gigi. Orang diam terus sakit gigi dia. Ada orang itu diam karena sombong. Buat apa saya bicara dengan orang ini? Enggak level, enggak kelas dengan saya. Orang enggak pernah makan bangku sekolahan. Buat apa ngomong dengan orang ini? Lebih baik diam. Diamnya itu karena sombong. Ada diam itu karena marah. Saya diam untuk menunjukkan bahwa saya sedang marah. Ini lumayan bisa mengendalikan amarah. Saudara sekalian, setelah itu untuk mengendalikan marah, ulama kita menganjurkan berwudu. Ini yang harus kita ingat-ingat. Karena amarah itu saudara sekalian menaikkan suhu badan. Sehingga darah itu mendidih dan emosi itu akan naik dan memuncak. Maka dengan wudhu saudara sekalian mampu mendinginkannya dan mengembalikan dalam keadaan normal. Oleh karena itu saudara sekalian, jadi kita karena amarah itu dari setan dan setan dicipta Allah dari api. Api bisa padam dengan air. Kalau seseorang itu marah, maka hendaklah dia berwudu. Jadi saudara sekalian, ini bukan berarti kita menghilangkan marah sama sekali dalam hati. Karena kekuatan marah ini diciptakan Allah untuk satu hikmah yang sangat besar, yaitu agar manusia itu termotivasi untuk mempertahankan hak-haknya. Jadi tepat kalau kita marah membela agama Allah untuk menolak kejahatan orang lain dan bisa menegakkan jihad fi sabilillah. Tapi kalau dalam urusan dunia, urusan pribadi, kita bisa menahan amarah. Jadi kita nanti bisa Allah ridho, Allah suka manakala kita mengendalikan amarah dalam urusan dunia dan pribadi. Tapi Allah akan tetap ridho bila kita marah itu
adalah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini yang marah bisa melampiaskannya untuk kebenaran. Mudah-mudahan Allah meridhoi, dan kalau kita bisa mengendalikan marah karena untuk urusan yang sepele, walakal jannah, semoga Allah memberi ganti kita dengan surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.